Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saya berharap Anda yang menonton di rumah dalam kondisi baik-baik saja. Karena saat ini Indonesia, kondisi penanganan COVID-19 sedang tidak baik-baik saja. Hari ini saja tercatat sudah ada 27.000 lebih penambahan kasus COVID-19. 38 orang bahkan tercatat meninggal pada hari ini. Diduga disinyalir adanya varian Omikron menjadi penyebab terjadinya penambahan kasus yang meningkat begitu tajam. Tren peningkatannya juga sangat terlihat dalam 10 hari terakhir ini. Lalu pertanyaannya kemudian apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah masuk gelombang ketiga pandemi COVID-19? Lalu bagaimana jika iya itu terjadi, bagaimana kemudian penanganan yang diantisipasi oleh pemerintah? Bagaimana juga dengan sistem kesehatan kita? Apakah sudah siap menangani gelombang ketiga pandemi COVID-19? Itu yang kita bahas pada hari ini bersama saya Alfa Tauhid. Inilah dua sisi awas COVID melonjak lagi. Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. Kita sudah kedatangan sejumlah narasumber di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Kita akan perkenalkan satu persatu. Ada Dr. Eva Sridiana Caniago, selaku Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam, dokter. Boleh digunakan mic-nya? Selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Musni Umar, selaku sosiolog. Selamat malam, Prof. Musni. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Abraham Wirotomo, selaku tenaga ahli utama KSP, perwakilan dari pemerintah. Selamat malam. Mas Abraham. Hati-hati. Iya, kursi yang goyang. Agak terkejut mungkin ya dengan penambahan kasus 27.000 nih hari ini. Ada juga tersambung melalui sambungan Zoom, ada Dr. Pandu Riono selaku epidemiolog. Selamat malam, Dr. Pandu. Selamat malam. Baik. Salam sehat kepada semuanya. Salam sehat, Dr. Pandu. Pertama saya ingin ke Dr. Eva dulu. Dr. Eva, Anda yang bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, apakah memang saat ini sudah terlihat begitu mengkhawatirkan ya varian Omikron saat ini, penambahan kasus yang begitu tinggi, itu terlihat saat ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, semangat, apapun variannya, apapun kejadiannya, tetap prokes yang utama. Ya, salam sehat. Sejak terakhir Juli, Agustus sampai bulan akhir Januari ini, rumah sakit saya nol. Tidak ada pasien COVID. Paling ada insiden satu-satu itu pasien-pasien yang mau operasi. Jadi memang rumah sakit saya walaupun kasus sudah melandai, sudah hampir tidak ada lagi kasus, itu tetap kita melakukan pemeriksaan PCR rutin. Jadi artinya memang tidak akan ada yang terlewat jika ada memang pasien COVID di tempat rumah sakit saya. Saat ini? Namun 1 minggu ini saya akhirnya ikut merawat lagi dan penambahannya itu sangat cepat. Yang tadinya hanya 1 lantai, 3 lantai, 1 untuk pasien yang baru datang, 1 untuk pasien ICU dan 1 lantai untuk pasien yang COVID positif ya. Nah, hari ini mendadak kami harus segera buka lantai baru lagi karena penambahan yang sangat cepat. Bahkan yang jadi permasalahan sekarang adalah hanya karena 1 kasus awalnya pasien masuk dengan COVID positif, jadi pasien masuk dulu, setelah esok harinya baru ketahuan bahwa dia adalah pasien COVID.
dan terlanjur terpapar dengan petugas kita, dan petugas kita akhirnya udah banyak yang positif. Jadi di rumah sakit saya dalam 3 hari ini 38 orang positif COVID, dan masih banyak lagi yang antigennya positif sedang dalam melakukan pemeriksaan. Jadi untuk menambah 1 lantai lagi yang harusnya kami hari ini itu harus berpikir panjang karena banyak karyawan kami yang positif. Jadi ruang yang rencananya lantai itu untuk merawat, tapi sebagian nakes saya sekarang dalam proses pemeriksaan PCR. Oke, tapi dari analisa Anda dokter, melihat peningkatan yang begitu tajam saat ini, apa yang kemudian menjadi celah sehingga ini bisa memungkinkan menjadi terjadi? Kalau peningkatan ini memang sudah saya prediksi ya, mungkin kita semua sudah memprediksi. Waktu akhir dulu November kan sudah jelas bahwa Omicron sedang naik di luar. Tapi yang terjadi kita tetap melakukan banyak orang Indonesia yang pulang pergi ke luar negeri, pintu masuk ke luar negeri, jalan-jalan padahal bukan hanya untuk kepentingan penting ya, tapi tidak bisa menahan diri keluar dan masuk membawa virus. Artinya ada aturan longgar yang kemudian dimanfaatkan masyarakat? Itu dan sayangnya itu ada dispensasi karantina dan segala macam kebijakan yang menurut saya virus itu tidak akan memilih siapapun yang ditarget. Baik itu presiden, menteri, pejabat, orang terpandang, orang terhormat sama. Virus tidak akan memilih. Virus itu adil, dia akan memilih siapapun yang ingin dia masuki. Ternyata ada aturan dispensasi untuk orang terhormat, pejabat, tamu dengan ini, dengan itu. Bahkan karantina dikurangi dan harusnya dengan keadaan kondisi seperti ini kita menahan diri tidak keluar masuk dari Indonesia gitu. Ini ada yang pejabat publik, mungkin artis keluar dari luar negeri positif. Harusnya tahu diri di karantina, ya patuhlah. Ini malah terlihat ada di luar. Nah, ini jelas gitu loh akan menyebabkan lonjakan kasus yang seperti terjadi hari ini. Ya kan? Dengan kondisi satu aja orang terlewat, itu satu orang akan sudah ada hitungannya. Baik. Dokter Pandu sangat tahu itu bagaimana akan terjadi penularan-penularan. Dan efeknya panjang. Iya, beberapa hari ini Omicron sangat meningkat, tapi sampai hari ini saya lihat belum ada ya, entah apa yang ditunggu. Bahkan saya kemarin melihat keramaian yang sangat ramai di mana-mana, kita bisa lihat di media massa, di mal-mal ramai. Ini menurut saya ini sangat berbahaya sekali gitu loh. Patut diwaspadai ya artinya ya. Baik, saya ingin ke Dokter Pandu. Kalau begitu Dokter Pandu, saya membaca Anda mengatakan bahwa sebenarnya saat ini tidak perlu dikhawatirkan sebegitunya begitu. Mungkin Anda punya penjelasan seperti ini. Ini kan keluhan nyata dari seorang dokter yang bersentuhan langsung dengan kondisi COVID-19 di lapangan. Ya, terima kasih. Memang yang dialami oleh Dr. Evi ini dialami juga oleh banyak pelayanan kesehatan. Jadi sekarang pelayanan kesehatan itu sulit untuk menolak orang yang ingin dirawat. Walaupun kasus tersebut sebenarnya tidak perlu dirawat. Itu yang terjadi sejak minggu yang lalu. Ya, dan sekarang akan terus banyak orang yang meningkat nih, kasusnya betul-betul meningkat, betul. Kasus yang terkonfirmasi akan meningkat tajam lagi di minggu-minggu mendatang. Tetapi 80% dari data statistik yang baru saja kami bahas bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Jakarta maupun Depok dan beberapa wilayah, itu ternyata sebenarnya tidak perlu dirawat. Ya, jadi 80% itu yang berstatus tanpa gejala atau berstatus gejalanya ringan. Ya, jadi yang bergejala sedang dan berat atau kasus khusus itu yang perlu dirawat, yaitu kasus khusus yang ringan tapi ada komorbid. Nah, ini menurut saya seakan-akan kalau kita melihat angkanya, angka kasus betul-betul meningkat, itu betul terjadi. Tetapi sebenarnya tidak diikuti angka hospitalisasi kasus yang sedang dan berat. Dan kemudian juga hunian ICU masih tidak terlalu tinggi. Karena dengan demikian juga angka kematian walaupun meningkat tarafnya masih bisa kita kendalikan dalam pengertian adalah penduduk yang mungkin belum divaksinasi atau belum lengkap
dan yang mempunyai komorbid yang tidak terkendali. Itu yang sekarang, status yang sekarang. Nah, dalam minggu-minggu mendatang, kalau kita tidak mengatasinya dalam pengertian membatasi orang yang perlu dirawat adalah yang sedang dan berat, itu akan melihat seakan-akan rumah sakit penuh. Ya, jadi ini berbeda dengan gelombang delta. Gelombang delta yang pada bulan Juli Agustus itu memang sebagian besar peningkatan kasus akan diikuti peningkatan kasus yang sedang dan berat, dan sehingga mereka butuh perawatan, butuh oksigen. Nah, walaupun sebagian dirawat, ternyata dari data-data yang ada sebenarnya tidak membutuhkan oksigen. Nah, ini yang menurut saya kita perlu mengantisipasi ini, dan sebenarnya yang saya katakan jangan terlalu cemas, pengertiannya bahwa sebagian besar itu bisa melakukan isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri bukan berarti dibiarkan. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan dukungan bagi mereka yang isolasi mandiri atau memberikan telekonsultasi lah, telemedicine istilahnya. Dan memberikan obat yang diperlukan kalau memang diperlukan. Dan dikirim langsung dan semuanya mendapat dukungan yang tidak ditarik biaya. Ini yang menurut saya kecemasan yang sekarang adalah kecemasan karena kita belum sempat mengedukasi masyarakat, yang narasi yang dikeluar oleh masyarakat hanya kasus, padahal sesungguhnya yang kejadian dampaknya masih kita kendalikan sesuai dengan pengalaman negara-negara lain di mana Omikron itu menjadi lonjakan yang kita sebut sebagai, bisa saja disebut gelombang Omikron ini. Tetapi beda dengan yang Delta tadi. Ini yang perlu dinarasikan. Jangan terlalu cemas karena hanya peningkatan kasus dan semua bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Baik, ada dua pandangan menarik dari Dr. Eva mengatakan bahwa kasusnya saat ini terus meningkat dan perlu diwaspadai. Tapi Dr. Pandu melihat tidak perlu terlalu khawatir karena tidak diikuti dengan hunian ICU yang tinggi juga. Bagaimana kemudian masyarakat menanggapi hal ini? Bagaimana juga kemudian pemerintah mengantisipasi hal ini? Kita bahas selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Dua Sisi.